Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Perlahan tapi pasti, Rasmus Højlund mulai memperlihatkan ketajamannya di Manchester United. Mantan pemain Atalanta itu kembali menyumbang gol untuk Manchester United. Rasmus Højlund mencetak 1 gol saat Manchester United menang 4-3 atas Wolverhampton pada Jumat kemarin. Kini Højlund sudah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya di Premier League. Rasmus Højlund sempat kesulitan mencetak gol di Premier League. Kini Rasmus Højlund merasa sudah mulai beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Saya pikir ini sedikit lebih cepat dari apa yang biasa saya lakukan di Liga Italia. Saya pikir Anda perlu menjadi sepersekian detik lebih cepat, kata Højlund. Anda perlu membiasakan diri dengan hal itu, baik secara fisik maupun mental. Anda harus siap sebelum mendapatkan bola, kata Rasmus Højlund. Kapten Manchester United Bruno Fernandes nampaknya tidak senang dengan kemenangan timnya melawan Wolverhampton dini hari kemarin. Ia menilai performa Manchester United cukup buruk di laga itu. Bruno Fernandes menyebut bahwa sejak awal ia ingin timnya tampil dengan dominan atas Wolverhampton. Namun ia menilai performa dominan timnya hanya terjadi 1 babak saja. Kami ingin mengontrol jalannya pertandingan. Kami juga tidak mau kebobolan karena salah satu target yang kami dapatkan adalah meraih clean sheet di laga ini. Kami sudah mengingatkan hal itu sebelum pertandingan dan juga saat paruh pertandingan. Namun sayang di babak kedua kami justru kebobolan. Bruno Fernandes mengakui di babak kedua performa timnya begitu buruk. Jadi ia lega timnya bisa keluar sebagai pemenang di laga ini. Sebuah pujian diberikan Rasmus Højlund terhadap Kobbie Mainoo. Ia menilai gelandang muda itu telah menunjukkan kualitas yang luar biasa di Manchester United. Pujian Højlund disampaikan sesudah pertandingan Wolverhampton melawan Manchester United. Di laga ini setan merah nyaris pulang ke Manchester dengan membawa 1 poin saja karena pertandingan saat itu sama kuat dengan skor 3-3. Namun di detik-detik akhir laga, Kobbie Mainoo sukses mencetak gol ke gawang Wolverhampton. Alhasil, MU berhasil menang dengan skor 4-3. Rasmus Højlund mengaku terkesan melihat permainan sang gelandang muda itu. Menurut Rasmus Højlund, permainan Mainoo saat ini sudah sangat matang. Ia menyebut sang gelandang menunjukkan ketenangan dan mampu mengambil keputusan dengan cermat di atas lapangan. Menurut Rasmus Højlund, tidak banyak pemain muda yang bisa tampil dengan sebaik Kobbie Mainoo di usianya yang masih 18 tahun. Jadi ia menilai sang gelandang benar-benar menunjukkan bahwa ia memang layak memiliki sesuatu yang spesial pada dirinya. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengaku tidak kaget dengan performa ciamik Kobbie Mainoo di laga kontra Wolverhampton. Ia menyebut bahwa sejak awal ia sudah tahu sang gelandang punya talenta yang istimewa. Kepada TNT Sport, Fernandes tidak kaget melihat Kobbie Mainoo mampu mencetak gol kemenangan MU ke gawang Wolverhampton. Ia menyebut bahwa Kobbie Mainoo sudah menunjukkan bahwa ia punya bakat yang luar biasa, sehingga ia tahu sang gelandang bisa jadi pembeda bagi MU. Bruno Fernandes mengaku terkesan dengan perkembangan Kobbie Mainoo karena gelandang berusia 18 tahun itu dinilai mampu berkembang lebih cepat dari dugaannya. Selain jadi gol kemenangan MU di laga itu, gol Kobbie Mainoo itu juga jadi gol yang spesial bagi sang pemain. Pasalnya ia sudah mencetak 2 gol pertamanya di tim utama MU secara beruntun setelah ia mencetak gol pertamanya melawan Newport County. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari performa Marcus Rashford saat menghadapi Wolverhampton.
Ia berharap sang striker bisa mencetak lebih banyak gol di masa depan. Erik ten Hag mengaku puas dengan penampilan sang pemain. Ia berharap Marcus Rashford bisa lebih produktif mencetak gol. Diwawancarai MU TV seusai laga, Erik ten Hag mengaku terkesan dengan penampilan Marcus Rashford di laga ini. Namun sang manajer menyebut bahwa performa apik Marcus Rashford itu juga disebabkan karena timnya secara keseluruhan juga bermain dengan baik. Erik ten Hag berharap bahwa Marcus Rashford bisa lebih produktif dalam mencetak gol di sisa musim ini. Ia optimistis bahwa saat ini koneksi antar penyerang Manchester United sudah membaik, sehingga Marcus Rashford bisa mencetak lebih banyak gol bagi timnya. Kobbie Mainoo dari Manchester United mendapatkan kenaikan gaji besar-besaran tanpa menandatangani kontrak baru. Seusai pertandingan, Erik ten Hag memuji lulusan akademi berusia 18 tahun itu. Apalagi tanpa menandatangani kontrak baru, Kobbie Mainoo dikabarkan mendapatkan kenaikan gaji besar-besaran di Old Trafford. Kobbie Mainoo telah lama disebut-sebut sebagai bintang masa depan di Old Trafford, dan United dengan cepat menandatangani kontrak baru pada Februari hingga 2027 dengan opsi 1 tahun tambahan. Namun menurut The Sun, kontrak tersebut mencakup beberapa kenaikan gaji. Salah satunya adalah gajinya yang meroket hingga 20.000 pound sterling per minggu setelah ia tampil 10 kali di tim utama. Setelah mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi musim ini termasuk 8 kali tampil di Liga Inggris, Kobbie Mainoo dilaporkan menerima kenaikan gaji 2 kali lipat uang Anda dalam sebulan terakhir. Pemain muda ini dilaporkan juga mendapatkan kenaikan gaji karena bonus besar setiap kali dia dimasukkan dalam skuad pertandingan, tampil atau menang. Selain itu, Kobbie Mainoo diduga akan melihat kenaikan gajinya lebih jauh lagi setelah ia menjadi pemain reguler di tim utama. Meskipun publikasi tersebut tidak menentukan secara tepat bagaimana mengukur metrik tersebut. Pemain muda Manchester United Kobbie Mainoo dikabarkan mendapatkan kenaikan gaji besar-besaran tanpa menandatangani kontrak baru. Kok bisa? Setelah mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi musim ini termasuk 8 kali tampil di Liga Inggris, Kobbie Mainoo dilaporkan menerima kenaikan gaji 2 kali lipat dalam sebulan terakhir. Pemain muda ini dilaporkan juga melihat gajinya ditingkatkan dengan bonus besar setiap kali dimasukkan dalam skuad pertandingan atau tampil dan menang. Selain itu, Kobbie Mainoo diduga akan mendapatkan kenaikan gaji lebih jauh lagi setelah menjadi pemain reguler di tim utama. Meskipun publikasi tersebut tidak menentukan secara tepat bagaimana mengukur metrik tersebut. Sebuah asa diapungkan oleh Rasmus Højlund. Ia berharap bahwa rentetan hasil positif yang didapatkan Manchester United akan membawa mereka finish di 4 besar. Rasmus Højlund berharap bahwa tren positif ini bisa berlanjut lebih lama. Menurut Rasmus Højlund, kemenangan atas Wolverhampton sangat krusial bagi Manchester United karena kemenangan itu membuat mereka mulai membangun momentum positif. Lebih lanjut, Rasmus Højlund berharap bisa menutup musim 2023-2024 dengan manis. Ia ingin timnya finish di 4 besar dan memenangkan 1 trofi juara Piala FA. Sebuah pernyataan menarik dikeluarkan oleh agen Facundo Pellistri. Ia menyebut sang winger tidak dihargai Erik ten Hag sehingga ia memutuskan cabut dari Manchester United. Kepada Sport 890, sang agen secara terang-terangan menuding Erik ten Hag tidak menghormati sang winger. Ia menyebut Facundo Pellistri tidak mendapatkan perlakuan yang baik di MU sehingga memutuskan cabut dari Setan Merah. Lebih lanjut, sang agen menyebut bahwa bentuk ketidakhormatan ten Hag kepada Pellistri terlihat pada pertandingan melawan Newport County. Ia tidak habis pikir bagaimana Pellistri tidak diberi kesempatan bermain padahal MU hanya menghadapi tim Divisi 4 Premier League. Pellistri sendiri bergabung dengan Granada dengan status pemain pinjaman biasa. Klub La Liga itu tidak memiliki klausul pembelian permanen untuk sang bek.
Sebuah kritikan dilemparkan Rio Ferdinand kepada VAR yang bertugas di laga Wolverhampton versus Manchester United. Ia menyebut bahwa VAR merugikan setan merah di laga itu. Rio Ferdinand tidak sepakat dengan keputusan yang dibuat VAR tersebut karena menurutnya kontak antara Casemiro dan Pedro Neto sangat minim sehingga itu tidak layak diberikan penalti. Kepada TNT Sport, Ferdinand mengaku tidak habis pikir mengapa Wolverhampton diberi hadiah penalti, padahal pada saat kejadian antara kontak Casemiro dan Neto sangatlah minim. Menurut Rio Ferdinand, keputusan VAR itu tidak konsisten. Ia menyebut bahwa di beberapa kejadian lain situasi seperti itu tidak diberi penalti.